Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti kita tidak lagi harus bangun pagi untuk berangkat ke kantor? Tidak ada lagi rapat pagi, tidak ada lagi deadline, tidak ada lagi email pekerjaan yang harus segera dibalas. Awalnya mungkin terasa menyenangkan. Kita membayangkan punya lebih banyak waktu untuk keluarga, bepergian, beristirahat, atau melakukan hal-hal yang selama ini tertunda. Tetapi kemudian muncul suatu pertanyaan, kalau saya sudah pensiun, lalu saya akan melakukan apa? Pertanyaan inilah yang sering terlupakan ketika kita mempersiapkan masa pensiun. Karena pensiun sebenarnya bukan hanya persoalan berhenti bekerja. Pensiun adalah perubahan besar dalam kehidupan. Dan semakin banyak kita mempersiapkannya, semakin tenang kita menjalani. Selama bertahun-tahun, pekerjaan memberikan kita banyak hal. Pekerjaan memberikan penghasilan, pekerjaan memberikan rutinitas, pekerjaan membuat kita merasa dibutuhkan. Bahkan bagi sebagian orang, pekerjaan menjadi bagian dari identitas diri. Ketika seseorang memperkenalkan dirinya, seringkali yang pertama disebut adalah pekerjaannya. Saya dosen, saya guru, saya pegawai, saya pengusaha, saya dokter. Lalu ketika pensiun, identitas itu berubah. Karena itu, persiapan pensiun tidak cukup hanya dengan bertanya, apakah uang saya sudah cukup? Kita juga perlu bertanya, apakah saya siap dengan kehidupan yang setelah tidak bekerja? Apakah kita punya kegiatan? Apakah kita punya lingkungan sosial? Apakah kita masih memiliki tujuan? Apakah kita tahu apa yang ingin kita lakukan ketika waktu kita jauh lebih banyak? Inilah yang sering disebut sebagai retirement readiness atau kesiapan menghadapi masa pensiun. Hal pertama yang tentu sangat penting adalah keuangan. Ketika masih bekerja, kita menerima penghasilan secara rutin. Namun setelah pensiun, kondisi tersebut bisa berubah. Karena itu, sebelum pensiun, kita perlu mengetahui dengan jelas berapa kebutuhan hidup kita setiap bulan, berapa biaya rumah tangga, berapa biaya listrik, makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya, bagaimana dengan biaya kesehatan, bagaimana dengan kebutuhan keluarga, dan yang tidak kalah penting, dari mana penghasilan kita setelah pensiun. Jangan hanya menghitung berapa banyak uang yang kita miliki. Hitung juga berapa lama uang tersebut mampu menopang kehidupan kita. Misalnya, jika kebutuhan hidup kita setelah pensiun adalah 7 juta rupiah per bulan, maka kebutuhan 1 tahun sekitar 84 juta rupiah. Kalikan dengan beberapa tahun ke depan. Dari sini kita mulai mendapatkan gambaran bahwa masa pensiun membutuhkan perencanaan yang serius. Bukan berarti kita harus menjadi kaya, tetapi kita perlu memastikan bahwa kehidupan setelah pensiun tetap dapat berjalan dengan nyaman dan bermanfaat. Mulailah dari hal sederhana. Catat pengeluaran, kurangi utang konsumtif, siapkan dana darurat, dan bangun sumber penghasilan atau aset yang dapat menopang masa pensiun. Dan tentu saja, keputusan investasi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan, tujuan, dan tingkat risiko masing-masing. Jangan lupa kesehatan. Hal kedua yang sangat penting adalah kesehatan. Ketika masih bekerja, kita sering mengatakan, nanti saja olahraga. Nanti kalau sudah tidak sibuk. Nanti kalau sudah pensiun. Padahal justru sebelum pensiun lah, kita harus mulai menjaga kesehatan. Karena uang yang banyak tidak akan banyak berarti jika kesehatan kita tidak mendukung untuk menikmati masa pensiun. Mulailah dengan kebiasaan sederhana. Bergerak secara rutin, menjaga pola makan, tidur yang cukup, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental. Pensiun dapat membuat seseorang merasa kehilangan rutinitas kehidupan, kehilangan lingkungan kerja, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Karena
Karena itu, kesehatan mental juga harus dipersiapkan. Kita perlu memahami bahwa nilai diri kita tidak berhenti ketika pekerjaan kita berhenti. Kita tetap memiliki pengalaman, kita tetap memiliki kemampuan, dan kita tetap dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Siapkan aktivitas setelah pensiun. Nah, ini bagian yang seringkali baru dipikirkan setelah pensiun. Setelah pensiun, saya mau melakukan apa? Jangan menunggu sampai hari pertama pensiun untuk mencari jawaban. Mulailah sekarang. Apa yang selama ini ingin Anda lakukan, tetapi tidak pernah punya waktu, mungkin berkebun, menulis, mengajar, membuka usaha kecil, menjadi konsultan, membuat konten, belajar teknologi, atau hanya sekedar traveling. Atau mungkin justru ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Pensiun memberikan sesuatu yang sangat mahal, yaitu waktu. Tetapi waktu yang banyak tidak otomatis membuat kita bahagia. Kita tetap membutuhkan tujuan. Karena itu, cobalah membuat daftar 10 hal yang ingin saya lakukan setelah pensiun. Tidak perlu semuanya menghasilkan uang. Sebagian aktivitas boleh dilakukan hanya karena kita menyukai. Karena masa pensiun bukan hanya tentang menghasilkan uang. Masa pensiun juga tentang menikmati hidup dan memberikan makna. Tetap produktif, tapi tidak harus seperti dulu. Ada anggapan bahwa setelah pensiun, seseorang harus benar-benar berhenti bekerja. Sebenarnya tidak selalu demikian. Jika masih sehat dan masih memiliki energi, kita tetap dapat produktif. Tetapi bentuk produktivitasnya mungkin berbeda. Dulu kita bekerja 8 jam sehari, setelah pensiun mungkin cukup 2 atau 3 jam. Dulu kita bekerja hanya 4, sekarang kita mungkin bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri. Persiapkan hubungan sosial dan keluarga. Ada satu hal lain yang sering terlupakan, hubungan sosial. Ketika masih bekerja, kita bertemu banyak orang hampir setiap hari. Ada teman kantor, rekan kerja, mahasiswa, klien, berbagai komunitas. Tapi setelah pensiun, interaksi tersebut bisa berkurang drastis. Karena itu, jangan sampai kehidupan setelah pensiun menjadi terlalu sepi. Rawat hubungan dengan keluarga, tetap berkomunikasi dengan teman, bergabung dengan komunitas, ikut kegiatan sosial, berbagi ilmu, atau sekedar memiliki teman untuk berbincang dan minum kopi bersama. Karena manusia bukan hanya membutuhkan uang untuk hidup, kita juga membutuhkan hubungan, perhatian, dan rasa memiliki. Persiapkan diri secara mental. Dan yang terakhir, mungkin justru yang paling penting, persiapan mental. Jangan menganggap pensiun sebagai kehilangan. Anggap pensiun sebagai perubahan fase kehidupan. Ketika bekerja, kita memiliki satu peran. Ketika setelah pensiun, kita dapat memiliki banyak peran. Kita bisa menjadi orang tua yang lebih hadir, menjadi kakek atau nenek, mentor, pembelajar, pengusaha, penulis, menjadi relawan, dan lain-lain. Atau sudah menjadi seseorang yang menikmati kehidupan dengan lebih tenang. Tidak ada satu definisi tentang pensiun yang benar untuk semua orang. Yang penting adalah memiliki kehidupan yang sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Jadi, kapan sebaiknya kita mulai mempersiapkan pensiun? Jawabannya sederhana. Jangan menunggu sampai pensiun. Mulailah dari sekarang. Coba tanyakan pada diri sendiri 5 pertanyaan. Pertama, apakah kondisi keuangan saya sudah cukup siap? Kedua, apakah saya sudah menjaga kesehatan? Tiga, apa yang akan saya lakukan setelah pensiun? Keempat, siapa saja orang-orang yang akan menjadi bagian dari kehidupan saya? Dan kelima, apa yang ingin saya capai dalam fase kehidupan berikutnya? Tidak perlu langsung memiliki semua jawabannya. Yang penting adalah mulai memikirkannya. Karena persiapan kecil yang dilakukan hari ini dapat membuat masa depan terasa lebih tenang. Pensiun bukan berarti kehidupan kita selesai. Pensiun adalah kesempatan untuk memasuki babak baru, lebih bebas, tenang, dekat dengan keluarga, dan mungkin lebih bermakna. Semoga kita semua dapat memasuki masa pensiun dengan tenang, sehat, mandiri, dan tetap bermanfaat bagi orang.
Sampai jumpa.